البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Setelah kita menyelesaikan pembahasan kita yang ke-8, sekarang kita akan masuki pembahasan kita yang ke-9, yaitu dalam artian penyebutan kita terhadap atau bacaan kita terhadap permasalahan jahiliyah atau ritual atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang ke-9. Disebutkan sini dalam babnya iqtida'uhum bi fasaqatil ulama wa juhalil ubbad. Jadi orang-orang jahiliyah mereka mencontoh atau mengikuti dengan para ulama yang fasik dan para ahlu ibadah yang bodoh. Barakallahu fikum. Ulama yang fasik itu maksudnya siapa? Para ulama yang barakallahu fikum sifatnya adalah memiliki sifat kefasikan, dan orang ahlu ibadah tapi bodoh siapa? Orang-orang Yahud dan Nasara. Barakallahu fikum. Al-Yahud humul ladzina alimu wa lam ya'malu. Orang Yahud yang mereka punya ilmu tapi mereka tidak beramal. Kemudian orang Nasara humul ladzina amilu bila ilmin. Mereka adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Itu yang diinginkan nanti. Kita ambil langsung di sini. Al-mas'alatu tasi'atu. Permasalahan yang ke-9. Qala al-muallif al-mujaddid asy-syekh al-'allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Kata beliau di sini, iqtida'uhum bi fasaqatil ulama wa juhalil ubbad. Mencontohnya mereka itu orang jahiliyah terhadap para ulama yang fasik dan para ahlu ibadah yang bodoh. Adapun ahlu sunnah wal jamaah secara khusus dan kaum muslimin secara keumuman yang mereka barakallahu fikum paham dalil dan paham syariat yang benar, dan orang-orang yang memiliki ilmu, barakallahu fikum mereka beribadah di atas ilmu. Jadi ilmu bukan sekedar diambil, ilmu bukan sekedar dicari, ilmu bukan sekedar ditimbun atau dikumpulkan, namun diamalkan. Barakallahu fikum. Jangan seperti orang-orang al-Yahud yang mereka memiliki ilmu yang banyak tapi tidak mau beramal. Jangan pula seperti orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Karena sudah kita jelaskan berkali-kali, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Fatihah apa? Bahwasanya orang-orang Yahud adalah orang-orang maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang Nasara, barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang ad-dallun, adalah orang-orang sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Kata beliau di sini, fa'ata biqaulihi, kemudian beliau mendatangkan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbanin la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna 'an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari ahbar adalah para ulama orang Yahud, wa ruhban, itu ahli ibadahnya orang-orang Nasara, la ya'kuluna amwalan nas bil batil, sungguh mereka itu makan hartanya manusia dengan cara yang batil, wa yasudduna 'an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, barakallahu fikum. Berarti sekarang kita pahami dari sini orang-orang yang mereka mengaku ahlus sunnah atau orang-orang yang mereka mengambil harta kaum muslimin secara batil, dan juga mereka menghalang-halangi daripada menuntut ilmu, menghalang-halangi daripada kebaikan, maka mereka memiliki bintik-bintik atau istilahnya tercampur perbuatan mereka dengan ritual atau amalan orang jahiliyah. Wal a'yadu billah. Hati-hati, jangan sampai kita makan harta kaum muslimin atau harta manusia dengan cara yang batil. Seperti apa? Seperti sekarang banyaknya bank-bank ribawiyah, barakallahu fikum, yang walaupun mereka menamakan dirinya dengan bank syariah, itu enggak ada sedikit pun yang di dalamnya ada unsur syariah. Tidak ada yang namanya membantu, itu enggak ada. Buktinya apa? Buktinya setiap kali orang mau minjam ke bank atau minjam di bank misalkan, barakallahu fikum, pasti ada syarat-syarat yang pada asalnya kelihatannya membantu tapi mencekik. Misalkan meminjamkan 5 juta, mengembalikannya nanti 10 juta. Itu pun kalau tepat waktunya, tepat dengan tempo yang telah disepakati. Kalau tidak, apabila lebih misalkan, bisa jadi naik menjadi 15 juta.
Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau seandainya mereka benar-benar membantu fuqara wal masakin atau membantu orang-orang, barakallahu fikum, orang kalau pinjam tanpa apa? Enggak perlu dalam artian menggunakan jaminan ini, jaminan itu, orang fakir, orang miskin butuh uang pinjam enggak dikasih. Kecuali harus punya orang-orang yang punya uang, punya jaminan ini dan itu dan semisalnya, barakallahu fikum. Nah, jadi mereka orang-orang yang berusaha melestarikan dan juga mengembangkan dakwah ribawiyah wal iyadu billah. Hati-hati dengan campur tangan dengan bank, hati-hati. Jangan sampai kita ini keluar masuk bank dalam artian apa? Campur tangan dengan bank, kerjasama dengan bank. Jangan, cukup kita dengan apa? Dengan seadanya yang Allah berikan kepada kita. Nah, barakallahu fikum. Naam. Wa qawlihi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Jangan sekali-kali kalian, kata beliau, jangan sekali-kali, kata Allah Subhanahu wa taala sini. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Jangan kalian bersikap berlebihan pada agama kalian. Ghairul haqqi, pada selain perkara yang benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok kaum qad dallu, yang sungguh mereka telah tersesat min qabl, sejak dahulu. Mereka sudah sesat sejak dahulu, jangan diikuti, barakallahu fikum. Wa adallu katsiran, dan mereka juga menyesatkan kebanyakan manusia. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Manakala seseorang meninggalkan dalil, dhalla an sawa'is sabil. Man taraka dalil, dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini termasuk permasalahan jahiliyah yang keberapa? Yang ke-9, hati-hati. Bahwasannya orang jahiliyah mereka mengikuti, atau meniti jejaknya orang-orang apa? Para ulama yang fasik, ahlu ibadah yang bodoh. Kalau kita bagaimana? Jangan sampai kita menjadi ahli ibadah yang bodoh, dan jangan sampai kita menjadi ulama yang fasik. Jadilah kita ini orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Barakallahu fikum, seperti itu. Karena al-amal samaratul ilmi. Karena amal itu adalah buahnya daripada ilmu. Fal ilmu bila amalin kasyajaratin la samarata laha. Al-ilmu bila amal kasyajaratin la samarata laha. Ilmu tanpa amalan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Qala syarih qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, min masail jahiliyati, termasuk permasalahan jahiliyah. Al-istidlalu bi fasaqatil ulama. Mereka berdalilkan atau menjadikan dalil dengan apa? Dengan fasiknya para ulama. Wal fasik huwal kharij an taatillah fi ilmihi wa amalihi. Orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi ilmunya dan amalannya. Amalannya tidak mencocoki atau tidak sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya juga sama. Wa fasaqatul ulama, dan para ulama yang fasik itu siapa? Humul ladina la ya'maluna bi'ilmihi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau beramal dengan ilmunya. Hati-hati. Jangan sampai kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, terutama ya. Barakallahu fikum akhwati wa ikhwani fillah. Hati-hati. Jangan sampai kita sekedar mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Jangan sampai. Barakallahu fikum. Kita harus berusaha semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Sebagaimana nukilkan sebuah ucapan yang sangat bagus, itu ucapan Al-Imam Fudail ibn Iyad. Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, kata beliau, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi, fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Senantiasa orang alim itu bodoh. La yazalul alimu jahilan, senantiasa orang alim, orang berilmu itu dalam keadaan bodoh, hatta ya'mala bi'ilmihi, hingga dia mau beramal dengan ilmunya. Fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Ketika dia mau beramal dengan ilmunya, maka menjadilah dia orang yang alim. La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi, fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Barakallahu fikum hafizakumullah. Seperti itu caranya. Barakallahu fikum, berilmu, beramal. Jangan sekedar cuma menimba ilmu saja. Daurah sana, daurah sini, ta'lim sana, ta'lim sini, tapi enggak pernah diamalkan. Jangan. Kita barakallahu fikum berilmu dalam artian kita mencari ilmu, menimba ilmu walaupun sedikit, diamalkan, barakallahu fikum. Jangan cuma sekedar pengen rame-ramenya saja, jangan. Datang ke majelis ta'lim, daurah, cuma ingin rame-ramenya saja. Bukan, yang kita cari ilmunya, faedah yang kita hasilkan daripada
daurah atau ta'lim tersebut. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Ahlus sunnah harus semangat dalam mengamalkan ilmunya dan saling membenahi ya, saling membenarkan yang keliru dibenahi. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Kata beliau, wa fasaqatul ulama, dan para ulama yang fasik itu, naam, humul ladzina la ya'maluna bi'ilmihi, mereka adalah orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya, orang Yahud. Au yaquluna 'alallahi al-kadhiba, atau mereka berbicara, naam, atau mereka adalah orang-orang yang berbicara, naam, tentang Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Orang-orang Yahud seperti itu, na'udzubillah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Naam, orang Yahud mereka berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Nah, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan, bantah langsung, hullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Orang-orang Yahud, nah, wal'iyadzubillah ya. Nah, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Nah, perhatikan, sungguh Allah Ta'ala mendengar orang-orang yang mengucapkan atau mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala fakir dan kami yang kaya. Siapa ini orang-orang ini? Orang Yahud. Nah, Allah Ta'ala tidak diam juga. Allah Ta'ala mengatakan sanaktubu ma qalu. Sungguh aku akan menulis apa yang mereka ucapkan. Nah, wa qatlahumul anbiya. Nah, kerjaan mereka membunuh para nabi. Nah, Allah Ta'ala menulis, akan catat semua apa yang mereka kerjakan. Nah, dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Nah, bighairi haqqin, tanpa ada unsur kebenaran. Seperti itu. Nah, itu kegiatan atau dalam artian apa? Perbuatan orang Yahud. Wal'iyadzubillah. Jadi mereka itu di samping membunuh para nabi, sekaligus mereka lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berani mengatakan tangan Allah terbelenggu, mengatakan Allah Ta'ala fakir, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid." Nah, wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Nah, barakallahu fikum. Jadi mau tidak mau, walaupun sekaya apapun kita di muka bumi ini, kita hamba Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih fakir, miskin, enggak punya apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqana wa razaqana wa huwallazi arsala lana rusulan. Nah, barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberi rezeki pada kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada kita para rasul. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Jadi harus kita semaksimal mungkin beramal dengan ilmu. Bukan sekedar menimba ilmu saja, tapi diamalkan ilmunya. Nah, beliau bi an yaqulu, yaitu dengan mereka mengatakan hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal, ini haram. Wa hum ya'lamuna annahum kadzibun. Dalam keadaan mereka tahu bahwasanya mereka itu dusta. Nah, ini hati-hati ya. Min ajlil wusuli ila raghabatihim wattiba'il ahwa, dalam rangka agar sampai kepada keinginan-keinginan ambisi atau keinginan hawa nafsu mereka dan mengikuti hawa nafsu mereka. Inilah tujuan mereka. Nah, membikin talbis, menyamarkan sesuatu perkara yang jelas kebenaran disamarkan agar barakallahu fikum nampak itu kebatilan. Yang kebatilan disamarkan agar nampak itu adalah kebenaran. Tahta midallati annahum ulama, di bawah naungan atau di bawah payung bahwasanya mereka adalah ulama. Kami ini ulama, tapi ingat, ulama nomor berapa seperti ini? Berilmu tapi tidak beramal, hati-hati. Asatidzah, para ustaz nomor berapa seperti ini? Katanya kami ahlus sunnah, kami sunni salafi, sunniyun salafiyun, tapi dakwah di televisi muncul di layar. Wal'iyadzubillah. Nah, hati-hati. Membolehkan intikhabat, membolehkan pemilu, demokrasi dan semisalnya, wal'iyadzubillah. Hati-hati. Nah, kata beliau di sini, perhatikan, wan nasu yathiquna fihim, sedangkan manusia itu percaya dengan mereka. Wajuhal ubbad, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya karena orang-orang tadi itu yang mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang berilmu, kami adalah ulama. Nah, manusia akhirnya percaya dengan mereka dengan ucapan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Tapi ingat ya, nah, itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya ketika berilmu tanpa amalan. Wa juhalul ubad humul ladzina ya'maluna bighairi ilmin. Nah, dan juhalul ubad, para ahlu ibadah yang bodoh itu mereka adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Orang-orang Nasara. Wan nasu yasiquna fihim, dalam keadaan manusia
percaya dengan mereka. Yaqulun, mereka mengatakan haula'i shalihun. Mereka adalah orang saleh padahal menyembah kuburan. Orang saleh dari mana? Nah, mereka adalah orang saleh padahal meminta pada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang saleh yang dari mana seperti ini? Mereka adalah orang saleh. Orang saleh dari mana mereka menyembah kuburan, menyembah bebatuan dan semisalnya? Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Kata beliau, "Fala yughtarra bil 'alim wala bil 'abid hatta yakuna kullun minhuma mustaqiman 'ala dinillahi 'azza wa jalla." Nah, jangan sekali-kali tertipu. Ya, jangan mudah ditipu dengan orang alim atau tidak pula orang yang ahli ibadah hingga nampak atau hingga seluruh atau masing-masing di antara keduanya istiqamah, continue di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala berfirman fil Yahud, yaitu mengenai orang Yahud dan Nasara. Nah, barakallahu fikum, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari wa ruhban, sesungguhnya kebanyakan dari kalangan al-ahbar. Ahbar siapa ahbar ini? Ulamanya orang Yahud, wa ruhban, pendeta, para pendeta ahli ibadahnya orang Nasara. La ya'kuluna amwalan nas, sungguh mereka makan harta manusia bil batil, dengan cara kebatilan. Wa yasudduna 'an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang menghalang-halangi kita mencari ilmu, menuntut ilmu dihalang-halangi. Jangan menuntut ilmu dengan orang-orang yang mereka mengharamkan televisi misalkan. Jangan mencari ilmu kepada orang-orang atau jangan menimba ilmu kepada orang-orang yang mereka mengharamkan demokrasi, mengharamkan intikhabat pemilu dan semisalnya. Hati-hati. Seperti ini berbahaya sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman di sini, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan siapa mereka ini? Al-Yahud wa Nasara. Mereka menjadikan ahbarahum, yaitu para ulama orang Yahud, wa ruhbanahum, ahli ibadahnya orang Nasara, arbaban, mereka menjadikan rob min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini. Orang Yahud menuduh bahwasanya Uzair anak Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasara menuduh bahwasanya Nabi Isa alaihissalam anak Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua tuduhan saja. Ucapan seperti ucapan orang kufar terdahulu. Barakallahu fikum. Dzalika qaulal ladzina kafaru. Barakallahu fikum. Apa dalam ayat itu? Bahwasanya dzalika qauluhum bi afwahim. Allah Ta'ala mengatakan itu adalah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Itu menyaingi, menandingi atau menyamai. Barakallahu fikum, ucapan orang kafir sebelumnya. Seperti itu, mereka mengatakan seperti itu. Wa qalatin nasara atau wa qalatil yahud Uzairun ibnullah, wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Mereka mengatakan seperti itu. Allah telah bantah bahwasannya itu ucapan seperti itu bukan satu kali, dua kali, bahkan itu ucapan orang kufar terdahulu juga seperti itu. Wal'iyadu billah. Barakallahu fikum, seperti itu. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan bahwasanya Al-Masih anak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Dzalika qauluhum bi afwahim. Itu sekedar ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Itu menandingi atau menyamai, menyetarai ucapan orang kafir sebelumnya. Wal'iyadu billah. Berikutnya, dzalika bi an halalu lahumul haram fa'ata'uhum. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mereka menghalalkan untuk mereka, dalam artian apa? Dengan cara mereka menghalalkan untuk mereka perkara yang haram, akhirnya mereka mentaati mereka. Maksudnya mereka adalah orang-orang kufar tadi itu, orang Yahudi dan Nasara, barakallahu fikum. Ahli ibadah mereka dan para ulama yang mereka itu menghalalkan sesuatu yang haram, akhirnya mereka mentaati. Wa harramu 'alaihimul halal fa'ata'uhum. Dan mereka mengharamkan sesuatu yang halal, mereka juga mentaatinya. Fasaru bidzalika arbaban min dunillah. Perhatikan ini. Maka menjadilah dengan itu tadi, seakan-akan mereka menjadikan bahwasannya ahli ibadah orang-orang An-Nasara atau para ulama dari kalangan orang Yahud sebagai rabb-rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah, kata beliau. Wal'iyadu billah. Perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna tahlila wa tahrima haqqun lillahi jalla wa ala. Karena masalah pengharaman dan penghalalan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin an yuharrima aw yuhallil. Tidak diperbolehkan, tidak layak, tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk mengharamkan atau menghalalkan hasba hawa sesuai dengan hawa nafsunya, wa hasaba aghradihi sesuai dengan keinginan atau ambisinya, wa yurdiyan nas wa yusayiran nas. Kemudian apa? Membikin ridho manusia. Membikin manusia mudah. Bukan seperti itu, barakallahu fikum.
Kalau kita mau mencari ridho manusia itu enggak akan didapat. Karena ridho nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah sebuah puncak, sebuah tujuan atau sebuah puncak, sebuah tujuan terakhir yang tidak bisa diraih. Bayangkan tuh. Keridhaan manusia ghayatun la tudrak. Sebuah puncak yang tidak bisa diraih. Sehingga terkadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin bekerja atau melakukan perbuatan yang mungkin menurut kita adalah kebaikan, keridhaan, tapi ternyata atasan kita atau orang di atas kita enggak ridho dengan perbuatan kita. Tapi ingat, kalau yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkannya dimanapun berada. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Kalau yang kita cari ridho manusia, barakallahu fikum, betapa banyak kita berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha sopan santun, bersikap adil dan semisalnya, tapi manusia pun sebagian mereka tidak memiliki yang namanya apa? Pengertian, sehingga tidak ridho terhadap diri kita. Barakallahu fikum. Seperti itu keadaannya manusia. Tapi kalau yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkannya. Di antaranya kunci agar kita mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala, apa kuncinya? Keimanan dan amalan-amalan saleh. Beriman kepada Allah taala dan beramal-amalan saleh. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha abada. Radhiyallahu 'anhum wa radu'an." Dzalika liman khasyya rabbah. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya kuncinya apa? Keimanan dan amalan-amalan saleh agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Dikit lagi, wal an hunaka nasun yatahayaluna 'ala syara'. Sekarang di sana ada manusia yang mereka itu barakallahu fikum membikin hilah atau membikin perkara-perkara yang barakallahu fikum istilahnya mengubah atau menjadikan perkara itu dibikin-bikin gitu. Barakallahu fikum, yatahayaluna 'ala syara', mereka itu dalam artian menyiasati syariat itu. Yuhillunal muharramat, mereka berani menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan, li ajli musayaratin nas wa irda'in nas, dalam rangka agar manusia itu mendapatkan apa? Agar manusia bisa menerima dia. Dan juga agar manusia ridha terhadap dirinya. Bizamim, dengan sangkaan mereka. Yaltamisunal hiyal, mereka mencari hilah, mencari tipu daya, mencari siasat-siasat untuk menyiasati syariat. Wa yaltamisunal rukhas, dan mereka mencari-cari rukhas, keringanan-keringanan. Awil kadiba Allah, atau mereka barakallahu fikum berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bi annallaha ahalla hadza, yaitu dengan cara mereka mengelabui mengatakan bahwasanya Allah taala menghalalkan ini. Aw harrama hadza, atau Allah taala mengharamkan perkara ini min ajli maslahati fulan, dalam rangka karena kepentingan si fulan atau alan. Seperti itu, hati-hati ya. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus dan kaum muslimin secara keumuman harus senantiasa kontinu istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Jangan sembarangan. Semua kita berusaha semaksimal mungkin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Bi'idznillah taala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.